Selingkuh itu hal yang sering banget terjadi dalam hubungan. Situasi yang menyedihkan, banyak orang yang mengalaminya. Tapi banyak juga yang bingung, harus bertahan atau pergi. Nah, hari ini kita bakal bahas itu. Selingkuh, harus bertahan atau pergi. Hey, apa kabar semuanya? Hari ini, kita bakal bahas tentang perselingkuhan. Dan mungkin bisa membantu kalian memahami bagaimana cara menghadapinya dan arah mana yang harus kalian ambil jika perselingkuhan terjadi dalam hubungan kalian. Nonton hingga kelar ya, biar kamu enggak salah kaprah. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like video ini dan ayo kita bikin polling. Kalau seseorang selingkuh, harus bertahan atau pergi? Tinggalkan komentar kalian di bawah, entah itu bertahan atau pergi, keduanya boleh. Tapi gue ingin tahu seberapa banyak dari kalian yang merasa harus pergi atau memberi kesempatan lagi. Jadi, mari kita bahas situasinya. Pertama, perselingkuhan. Kita harus mengerti bahwa ada banyak alasan kenapa perselingkuhan terjadi dalam hubungan. Dan ini bukan situasi yang seragam. Bagi sebagian orang, mungkin ada kekosongan dalam hubungan, atau ada pengabaian yang terjadi. Nah, hal-hal yang akan dijelaskan, ini bukan untuk membenarkan selingkuh ya. Ini hanya untuk menjelaskan kenapa perselingkuhan bisa terjadi. Jadi, pengabaian adalah salah satu alasannya. Ada pengabaian seksual, ada pengabaian emosional, dan ini bisa berdampak negatif besar pada hubungan. Beberapa orang juga mungkin merasa ada kekosongan dalam diri mereka. Kenyataannya adalah mereka belum menemukan tujuan hidup. Mereka belum menemukan hal yang membuat mereka merasa terpenuhi. Jadi mereka mencari hubungan lain untuk membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka. Ini semacam pendorong ego bagi mereka, dan ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Kadang kita berpikir kalau selingkuh itu cuma pria yang melakukan, tapi kenyataannya banyak juga wanita yang selingkuh. Beberapa bahkan berargumen lebih banyak wanita yang selingkuh daripada pria, tapi gua nggak mau bilang mana yang lebih benar sekarang. Yang jelas, itu terjadi di kedua sisi. Jadi seperti yang dibilang tadi, kekosongan dalam diri mereka, dan kurangnya tujuan dan kepuasan bisa menciptakan masalah dan membuka pintu bagi perselingkuhan. Dan lagi, ini hanya beberapa hal, masih banyak lagi yang bisa dibahas. Tapi intinya, yang kita bicarakan di sini adalah bertahan atau pergi. Kalau gue pribadi, jawabannya adalah tergantung. Kamu nggak bisa bilang secara umum kalau seseorang selingkuh, kamu langsung pergi, selesai cerita. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Jadi mari kita mulai dengan fakta bahwa selingkuh bisa digambarkan dengan berbagai cara. Bagi sebagian orang, kalau pasangan mereka nonton film dewasa, itu selingkuh. Kalau mereka menggoda orang lain, itu bisa dianggap selingkuh. Bagi yang lain, bisa jadi hanya berhubungan seks, mungkin berciuman dengan seseorang, ada berbagai cara orang mendefinisikan selingkuh. Bisa jadi dengan percakapan yang gak pantas. Oke? Sekarang, alasan kenapa membahas ini dan menunjukkan bahwa ada banyak hal yang harus dilihat adalah karena lagi, ini satu hal bagi seseorang untuk bilang, pasangan saya menggoda orang lain, oke? Dan misalnya kamu sudah menikah selama 10 tahun. Apakah kamu akan langsung meninggalkan mereka setelah 10 tahun hanya karena mereka menggoda orang lain dibandingkan dengan mereka berhubungan seks dengan seseorang? Sekali lagi, ini bukan untuk membenarkan perilaku yang gak pantas. Ini bukan untuk membuatnya jadi oke. Kita harus melihat semuanya dalam perspektif yang tepat kalau kita ingin menentukan apakah harus bertahan atau pergi. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Salah satu alasan besar kenapa gua bilang tergantung adalah karena selingkuh kadang atau perselingkuhan adalah gejala dari dua orang yang seharusnya nggak pernah bersama dari awal. Beberapa orang masuk ke hubungan yang salah dengan orang yang salah. Dan menurut pendapat gua, selingkuh di sana nggak bisa dihindari. Itu akan terjadi di suatu titik. Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, tapi itu akan terjadi. Dan lagi, ini terjadi karena kamu bersama orang yang salah. Nah, di sisi lain, bagi individu lain, perselingkuhan mungkin adalah gejala dari sesuatu yang rusak dalam hubungan. Jadi, kamu bisa punya dua orang,
yang benar-benar cocok satu sama lain, yang benar-benar bisa mencapai dan mengalami hubungan yang sehat dan luar biasa. Tapi di suatu titik, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, dan kemudian pintu terbuka, dan sayangnya, seseorang melewati pintu perselingkuhan itu. Sekali lagi, ini nggak membuatnya jadi oke. Tapi dalam situasi itu, ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki. Dan kita bisa melihat bagaimana cara memperbaikinya. Karena ini bukan hanya tentang perselingkuhan dalam hubungan itu. Mari kita evaluasi keseluruhan hubungan. Jadi misalnya, jika seseorang nanya ke gua dan bilang, "Hey, pasangan aku selingkuh, dan aku nggak tahu harus apa. Apakah aku harus pergi atau bertahan?" Salah satu pertanyaan gua adalah, bagaimana hubungan kalian secara keseluruhan? Seperti, jika kamu punya hubungan yang disfungsional dan beracun sebelum selingkuh terjadi, maka lupakan bahwa mereka selingkuh. Kamu seharusnya sudah pergi karena itu sudah toksik dan gak sehat dari awal. Itu masalah sebenarnya. Perselingkuhan itu hanya gejala dari itu. Hanya manifestasi dari semua kerusakan dalam hubungan itu. Sekarang, di sisi lain, jika seseorang datang ke gua dan bilang, "Ya, hubungan ini baik-baik saja. Luar biasa, setidaknya menurut persepsi kamu." Tapi kemudian, lagi, ada sesuatu yang salah. Contohnya gini, seseorang keluar dengan teman-temannya, mereka minum terlalu banyak, dan mereka akhirnya mencium seseorang malam itu. Sekali lagi, gua harus ulangi ini bukan membuatnya jadi oke. Gua nggak mencoba membenarkan, tapi gua memberi contoh yang memang terjadi. Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang, dan ini adalah situasi di mana kita bisa memperbaikinya. Ini bisa dianggap sebagai kesalahan, sebagai kecelakaan, sebagai keputusan buruk satu kali. Tapi ini bukan representasi dari keseluruhan kualitas hubungan, jadi kita harus mulai menggali lebih dalam, dan mulai melihat gambaran besar ketika kita akan menentukan apakah kita akan bertahan atau pergi setelah perselingkuhan terjadi. Juga, izinin gua bilang ini sekarang. Katakanlah kamu akan bertahan. Salah satu kesalahan terbesar yang orang buat ketika bertahan setelah perselingkuhan adalah nggak menangani akar masalah dari perselingkuhan itu. Jadi jika seseorang selingkuh dan mereka bilang, "Maaf, tolong ambil aku kembali. Ayo kita perbaiki ini." Dan kamu menerimanya kembali. Pertama, tapi kamu nggak pernah sembuh dari mereka yang selingkuh pada kamu. Dan kamu nggak pernah membahas kenapa itu terjadi. Jadi dalam contoh tadi, orang itu keluar, mereka minum terlalu banyak, mungkin mereka ada di sekitar orang yang salah, boom, sesuatu yang salah terjadi. Jadi, bagaimana kita memperbaikinya ke depan? Masalah utamanya adalah alkohol, terlalu banyak alkohol, atau nongkrong di lingkungan tertentu. Kita harus tinggalkan itu. Begitulah cara kita bisa mulai menangani beberapa akar masalah, oke? Tapi jika kamu nggak punya percakapan itu, jika kita nggak sampai ke dasar bagaimana kita bisa sampai di sini, keputusan apa yang diambil dan apa yang bisa kita lakukan berbenah ke depan untuk memperbaikinya, maka kamu mungkin bisa bertahan. Karena jika kamu nggak menangani masalah ini, gua bisa jamin perselingkuhan akan terjadi lagi. Jadi kamu harus memperhatikan itu dan kita nggak bisa hanya kembali bersama demi alasan tertentu. Kita harus memperbaiki hal-hal ini, kita harus memperbaikinya, kita harus membicarakannya. Jadi sekali lagi ada banyak yang bisa kita bahas tentang perselingkuhan. Dan dalam menjawab pertanyaan, apakah kamu harus bertahan atau pergi? Biarkan gua lemparkan satu hal lagi kepada kamu. Apakah ini sudah sering terjadi di hubunganmu? Kamu mungkin sekarang berada di titik ini mempertanyakan apa yang harus dilakukan dan berada di titik patahmu. Tapi ini mungkin setelah beberapa kali perselingkuhan dalam hubunganmu, beberapa kali dari pasanganmu. Untuk sebagian dari kalian, mungkin perselingkuhan di kedua sisi. Mereka selingkuh, kamu selingkuh. Mungkin kamu berpikir, ya, saya harus terus berjalan karena saya juga telah selingkuh. Ada banyak yang harus dipertimbangkan. Jika ini adalah perilaku berulang di pihak mereka dan kamu nggak terlibat dalam perilaku seperti itu, maka lagi ini adalah faktor besar dalam menentukan apakah kita akan bertahan atau pergi. Karena jika kita sudah mencoba memperbaikinya, jika kita sudah membahas masalah yang lebih dalam, dan individu ini menunjukkan ketidakmauan untuk membuat perubahan, untuk mulai berperilaku dengan benar dalam hubungan ini, dan mengakhiri siklus negatif dari perselingkuhan,
maka kamu nggak bisa bertahan. Kamu nggak bisa terus melakukan ini pada dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu layak mendapatkan hubungan yang sehat. Jadi gue ingin menekankan, kamu harus punya percakapan. Kamu harus dapat ke dasar masalah. Jika kamu perlu dukungan, jika kamu perlu bantuan, mungkin kamu perlu konseling. Dan bukan cuma konseling pasangan, kadang itu adalah konseling individu. Kamu tahu, beberapa orang mengalami trauma, beberapa orang mengalami masalah yang lebih dalam hidup mereka, yang belum mereka tangani, yang akhirnya menjadi sumber masalah yang lebih besar dalam hubungan mereka. Jadi itu mungkin yang diperlukan. Tapi intinya adalah kita harus sampai ke dasar semua ini. Kita harus sampai ke sumber masalah. Kita harus menangani masalah-masalah yang lebih besar, atau jika tidak, kita hanya membuang waktu. Jadi, perhatikan itu. Kamu tahu, pikirkan semuanya. Coba lihat gambaran besar. Kita bisa punya lebih banyak percakapan tentang ini, oke? Semoga harimu menyenangkan. Sekali lagi, jangan lupa like video ini. Ayo vote lagi. Apakah kamu merasa kita harus bertahan atau pergi setelah perselingkuhan terjadi? Dan kita akan kembali lagi di video berikutnya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.